Pembuka, dramatis, provokatif, retensi tinggi. Di tengah pesatnya pertumbuhan industri tambang di Maluku Utara, ada satu pertanyaan yang seharusnya membuat kita semua berpikir. Siapa yang sebenarnya menikmati pertumbuhan ekonomi itu? Apakah masyarakat lokal benar-benar menjadi pemain utama? Ataukah mereka hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri? Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar angka pertumbuhan ekonomi Maluku Utara menjadi yang tertinggi di Indonesia. Investasi terus berdatangan, tambang terus berkembang, alat berat terus bekerja siang dan malam. Namun pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah berarti jika anak-anak daerah hanya berdiri di balik pagar industri, menyaksikan orang lain mengisi lapangan pekerjaan yang seharusnya juga bisa mereka raih. Karena sejatinya, kekayaan alam tidak akan mengubah masa depan sebuah daerah. Yang mengubah masa depan adalah kualitas manusianya. Dan inilah yang menjadi fokus Gubernur Maluku Utara, Shirley Coanda. Dalam kunjungannya ke Sofifi, ia tidak sekadar menghadiri seremoni penyerahan satu unit ekskavator dari PT United Tractors. Bagi sebagian orang, mungkin ini hanya hibah sebuah alat berat. Namun bagi Shirley, ekskavator itu adalah simbol yang jauh lebih besar. Simbol bahwa anak-anak Maluku Utara harus berhenti menjadi penonton. Mereka harus dipersiapkan menjadi operator, mekanik, teknisi, supervisor, bahkan manajer yang memimpin industri di daerahnya sendiri. Karena jika investasi terus datang, tetapi sumber daya manusianya tidak disiapkan, maka kesempatan emas itu akan kembali diambil oleh tenaga kerja dari luar. Itulah sebabnya Shirley tidak hanya mengucapkan terima kasih kepada PT United Tractors atas hibah ekskavator Komatsu PC210 untuk Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sofifi. Ia juga menyampaikan pesan yang jauh lebih besar, bahwa pelatihan vokasi harus benar-benar selaras dengan kebutuhan dunia industri. Apa yang dipelajari di ruang pelatihan harus sama dengan apa yang akan mereka hadapi di lapangan. Tidak boleh ada lagi lulusan yang memiliki sertifikat, tetapi tidak siap bekerja. Tidak boleh ada lagi perusahaan yang mengeluh kekurangan tenaga kerja lokal yang kompeten. Karena pendidikan tanpa kebutuhan industri hanya akan menghasilkan pengangguran baru. Dan industri tanpa tenaga kerja lokal hanya akan meninggalkan kesenjangan di tengah tingginya pertumbuhan ekonomi. Dalam kunjungan yang sama, Shirley juga meresmikan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara. Namun peresmiannya bukan sekadar menggunting pita. Ia langsung memberikan evaluasi kepada jajaran dinas, meminta peningkatan disiplin, pelayanan publik yang lebih profesional, hingga menyusun strategi agar semakin banyak putra-putri Maluku Utara yang terserap ke dunia kerja. Lalu, mengapa Shirley begitu serius berbicara tentang pembangunan sumber daya manusia? Mengapa ia bahkan meminta perusahaan-perusahaan besar membuka pusat pelatihan dan memperluas investasi pendidikan di Maluku Utara? Dan bagaimana strategi yang ia siapkan agar pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia benar-benar dinikmati oleh masyarakat Maluku Utara sendiri? Mari kita simak bersama sampai akhir. Karena masa depan sebuah daerah bukan ditentukan oleh seberapa kaya alamnya, tetapi oleh seberapa siap manusianya memanfaatkan peluang yang ada. Terus duduk di sini. Operator untuk membantu untuk menghidupkan alat berat. Terus gimana? Itu tinggal Putar. Ya. Ini Ya, diputar. putar ke kanan. Putar ke kanan. Dia nggak jalan kan? Enggak. Aman. Ya, selamat. Hari Bu. Lagi maaf saya terlambat. Dimawan Bu. Pesawatnya muter-muter. Udah, ini semuanya udah dari tadi. Sudah 2 kapal ya? Iya Bu. Papa dari Jakarta apa yang dari Manado? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Oke. Taruh saya aja Pak di sini. Ya, terima kasih. Pagi menjelang siang, kita tiba di Sofifi bersama dengan tim Yuti, Pak Ari Sutrisno, Direktur Human Capital Sustainability. Hari ini kita mau menerima eskavator dari Yuti untuk membantu pelatihan anak-anak di Balai Pelatihan Vokasi Sofifi. Biar mereka latihannya nggak pakai eskavator mini.
Entah dapat sertifikat sampai di lapangan ternyata alatnya beda. Jadi latihannya pakai eskavator yang gede. Ini PC 100 ya apa 200? PC 200. PC 210. Ya. Dari sini ke Balai Vokasi deket sih. Ya. 20 menit ya? 15 menit ya? Ya segitulah. Ini pelabuhan Guraping. Ke sana itu Oba. Yang tadi saya bilang kalau mau ke sana itu udah gedung-gedung pemerintahan dan lain-lain tuh di sana. Jadi yang memanjang. Dia memanjang karena sisanya tuh gunung. Ya, baik. Oke. Ayo, Pak. Halo Pak Agung. Iya. Ini dari Yuti, direktur dari Jakarta. Yang saya hormati partner saya, senior saya dalam membangun Maluku Utara, Pak Wakil Gubernur Bapak Sarbin Sehe. Yang saya hormati Bapak Direktur PT United Tractor Tbk, Bapak Ari Sutrisno. Terima kasih sudah jauh-jauh datang dari Jakarta melewati ombak untuk hadir di sini dan menyerahkan langsung eskavator Komatsu PC 210. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kuasa-Nya kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Cuacanya cerah walaupun tadi hujan, saya muter-muter di udara sekitar 20 menit baru bisa landing. Tapi ketika meluntas ke sini cuacanya sudah cerah, ombaknya oke-oke aja dan bisa berkumpul merayakan hari yang spesial ini dalam cuaca yang baik. Dan saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PT United Tractor Tbk. Terima kasih atas bantuan 1 unit eskavator Komatsu PC 210. Bantuan ini bukan hanya sekedar alat berat, tapi ini menjadi simbol kepercayaan bahwa Yuti percaya kita akan manfaatkan alat ini dengan baik dan menjadi simbol kolaborasi mendukung pengembangan kapasitas manusia Maluku Utara dan diberikan kepada Pemprov Maluku Utara. Pemprov Maluku Utara menyerahkan kepada BPVP Ternate sebagai simbol apresiasi kami karena selama ini dari Kementerian Tenaga Kerja telah hadir melalui Balai Pelatihan Vokasi di Kota Ternate dan di Sofivi telah melatih begitu banyak SDM Maluku Utara dan seperti tadi yang sudah diceritakan bahwa sejak berdiri sudah melatih sekitar 1.200 ya operator alat berat dan ini menjadi satu-satunya balai pelatihan vokasi di mana memberikan pelatihan bukan saja pelatihan alat berat dan sertifikasinya tapi di sini satu-satunya balai vokasi yang memberikan pelatihan alat berat yang menggunakan alat yang sesungguhnya dengan size yang sebenarnya dengan tipe yang sebenarnya. Ini bentuknya kalau dibandingkan sama yang kecil kemarin ini size-nya mungkin 3 kali lipat ya. Ya, tujuannya seperti yang tadi dikatakan Pak Ari karena dalam saya mempelajari Astratek, jadi konsepnya kan adalah memastikan bahwa pendidikan yang kita berikan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja nanti. Ketika mereka datang di sini dengan harapannya kita pun kita memberikan solusi ketika mereka pulang. Kita memberikan mereka ilmu, jam terbang, sertifikat dengan alat yang sebenarnya sesuai yang dipakai di lapangan. Saya sudah menginventaris tipe-tipe apa aja yang dipakai di semua UP dan tambang yang ada di Maluku Utara. Kita akan mencoba berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait sehingga bisa menghadirkan di sini. Dan seperti yang tadi dikatakan bahwa Balai Pelatihan Vokasi ini akan menjadi pusat pelatihan untuk Indonesia Timur. Oleh karena itu saya menyampaikan pesan melalui Pak Ari untuk disampaikan kepada mungkin Board of Direction di United Tractor Tbk di pusat untuk kita Provinsi Maluku Utara sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia. Di kuartal 3 kemarin 39%. Saya belum tahu tuh year on year-nya berapa. Karena kuartal 1 32, kuartal
35, kuartal 3 39. Mungkin kalau year on year mungkin ya mudah-mudahan masih di 30 juga, angkanya belum keluar. Tetapi kemudian menunjukkan bahwa potensi growth kita itu banyak. Kalau dalam perusahaan kan yang dicari itu kan percentage dari pertumbuhan. Oleh karena itu kita sangat welcome untuk mungkin Astra bisa membuka Astra Tech-nya di Maluku Utara, sehingga bukan saja operator alat berat, tetapi melalui saya memberikan apresiasi sudah ada program Sobat di SMK 2 Ternate dan Halmahera Tengah memberikan vokasi operator alat berat ya. Ya, tetapi kan sebenarnya ini lebih kompleks. Setelah alat berat ada, kita butuh mekanik, teknisi dari alat berat. Kemudian UT sangat terkenal dengan manajemen logistik yang baik, manajemen supply chain-nya yang baik, dan banyak hal, satu ekosistem yang bisa kita optimalkan di Maluku Utara. Pertumbuhan tambang dan pertumbuhan alat-alat berat Maluku Utara adalah salah satu tertinggi di Indonesia. Dan mereka bukan saja butuh alat, mereka butuh SDM-nya yang bisa mengoperasikan, yang bisa memperbaiki, yang bisa mengatur supply chain dan logistik spare part-nya dengan baik, yang bisa memanage jam kerja alat dengan baik, supervisor yang bisa memanage para operator dengan baik. Nah, itu masih ada ruang yang sangat luas untuk kita memberikan pelatihan kepada anak-anak lokal Maluku Utara, sehingga pertumbuhan ekonomi tertinggi ini dinikmatin oleh anak-anak lokal Maluku Utara. Mereka bukan hanya menjadi operator alat berat, tapi mereka bisa masuk di level-level manajemen. Harapan ke depan demikian, dan sudah sangat baik memulainya dengan SMK, tetapi untuk yang saya jelaskan tadi dibutuhkan jam terbang yang lebih, dibutuhkan sesuatu yang lebih kompleks, sehingga kita membutuhkan level politeknik untuk ada di Maluku Utara, terutama di Sofivi. Dan saya juga mengharapkan kantor pusatnya untuk segera bisa pindah ke Sofivi ya. Terima kasih. Kami Pemprov Maluku Utara selalu menganggap Astra, United Tractor, dan Balai Pelatihan Kerja sebagai mitra strategis kami, karena kami tidak bisa sendiri tanpa mitra yang saling mendukung. Dan harapannya untuk Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi baik dengan Dinas Tenaga Kerja dari provinsi ke kabupaten kota untuk benar-benar ada data yang akurat antara jumlah SDM yang kuantiti yang mereka butuhkan, kualitas yang mereka butuhkan, dan tugas kita provinsi kabupaten berkolaborasi dengan para mitra strategis menyiapkan kualitas dan kuantiti sesuai yang mereka harapkan sehingga tugas masing-masing tercapai. Hari ini juga selain penyerahan alat, kita pun akan meresmikan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara ya. Semoga kantornya bukan hanya sekedar bangunan, tetapi menjadi simbol pelayanan, dan tugas dari Dinas Tenaga Kerja adalah menyiapkan SDM Maluku Utara siap untuk bekerja. Dan saya setuju dengan tadi kata Pak Ari untuk kita selalu menyiapkan pembangunan sumber daya manusia link and match. Saat ini belum terlalu terjadi, ini masih menjadi PR bersama dari kami. Ada nggak ada kadis pendidikan di sini ya? Oh, kadis pendidikan ada acara di Ternate. Itu ada kadis pertanian. Ya, Pak Ari, ini Pak Anwar, kadis pertanian, dan tadi saya ceritakan ya. Jadi untuk Bapak Balai Pelatihan Vokasi kan daripada cuman gali-gali itu enggak terlalu challenging di lapangan, itu medannya jauh lebih sulit daripada itu. Kita dekat-dekat sini nanti ada buka jalan tani. Jadi nanti diaturlah ke depan gimana, siapa tahu UT ada CSR lagi, mau kasih alat CSR lagi untuk buka jalan tani dan normalisasi sungai. Tadi jalan-jalan di kapal saya ngobrol, kalau misalnya ada anggaran CSR lagi, ini kan untuk pengembangan manusia. Kita butuh lagi untuk jalan tani dan normalisasi sungai. Dan mereka daripada alat geser-geser kan mahal. Siswanya aja yang dibawa ke jalan tani, bisa koordinasi dengan Kadis Pertanian kalau ada yang di spot dekat-dekat Oba di sini untuk buka jalan tani, biar mereka berlatih dengan kondisi lapangan yang sesungguhnya. Begitupun kita pun ada normalisasi sungai ke depan ini dengan PUC. Kalau selama ini normalisasi sungai dijadikan proyek, ke depan kita mau taruh alat-alat berat di titik-titik di mana mereka akan secara rutin melakukan normalisasi sungai. Jadi bukan cuma gali-gali yang rata. Kalau gali-gali rata begini gampang. Nanti kalau udah sampai di Katingan, udah sampai di
yang masuk ke sungai itu ceritanya udah lain lagi kan, dan mereka perlu berlatih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dan untuk Bapak ketahui, kita setiap kelas kemarin tuh satu kelas berapa anak ya? 30 kemarin tuh setengahnya dari luar. Jadi ada dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dari Manado, dari Papua. Jadi mereka semua datang ke sini karena kayaknya cuma di sini doang yang ada pelatihan alat berat yang sudah diberikan sekalian dengan K3 dan sertifikat CEO. Demikian. Dan sekalipun dicarikan magang juga di kawasan industri dekat sini. Dan nanti kalau misalnya sudah bermitra dengan Astra, Astra kan jaringannya juga luas tuh. Jadi bisa dibantu masuk itu aplikasi itu yang susah. Masuk dan diterima itu yang susah. Pada intinya adalah pembangunan ini, dan kita semua ada di sini bersyukur kita sudah diberkati, dan pembangunan itu bukan tentang seberapa besar yang kita bangun, tapi kemudian tentang berapa banyak kehidupan yang kita bisa perbaiki. Harapannya kita semua di sini bisa bekerja sama untuk penguatan SDM Maluku Utara, generasi emas, sehingga bonus demografi ini secara perlahan kita mappingkan, kita bikin roadmap yang benar, kita siapkan mereka sehingga mereka siap untuk bekerja setelah mereka lulus dan bisa menghasilkan cuan bagi keluarga mereka. Sehingga mereka semua bisa berhasil seperti Bapak Ibu yang ada duduk di sini, dan kemudian mereka pun melakukan hal yang sama untuk mereka-mereka yang belum berhasil, maka lingkaran kebaikan itu akan berputar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Berkenan Ibu Gubernur tetap berada di tempat. Boleh kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan yang meriah, kita saksikan bersama. Selanjutnya penyerahan plakat juga Terima kasih dari Pak Ari. Direktur PT UT kepada Bapak Wakil Gubernur Maluku Utara berupa miniatur office PT UT TBK dari Direktur kepada Bapak Wakil Gubernur Maluku Utara. Dan selanjutnya plakat daerah dari Gubernur ke Bapak Direktur PT UT TBK. Plakat dengan ikon burung bidadari yang merupakan satwa endemik di Halmahera dan hanya ada di Maluku Utara. Boleh kita berikan apresiasi Bapak Ibu. Baik, penyerahan selesai. Terima kasih Ibu Gubernur dan Pak Direktur. Selanjutnya Gang pitanya aja Pak Wagub. Mohon izin kami pandu untuk penguntingan pita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami pandu 3, 2, 1. Boleh kita berikan apresiasi dan penguntingan pita. Ibu Gubernur telah selesai. Berkenan selanjutnya Ibu Gubernur akan meninjau langsung dan Bapak Wakil untuk meninjau langsung alat berat. Bagaimana Ibu Gubernur mungkin akan naik bisa mengenakan APD terlebih dahulu. Dia udah pakai rem. Kita saksikan bersama. Oh, oke. Ibu Gubernur Maluku Utara akan meninjau langsung alat berat ekskavator yang akan disaksikan juga oleh Bapak Wakil Gubernur dan Direktur PT UT beserta rombongan. Oh, cuma satu. Ya udah, Melan nih. Baik, kita saksikan bersama. Terus duduk di sini. Operator untuk dapat membantu untuk menghidupkan alat berat. Terus gimana? Itu tinggal Putar. Ya. Ini Ya, diputar. putar ke kanan. Putar ke kanan. Dia nggak jalan kan? Enggak. Aman. Ya di on aja langsung. Iya, putar. Putar ke kanan langsung. On. Pandu langsung Oke. oleh operator. Start. Ya. Gitu. Oh, start. Aku tekan start. Langsung putar. Putar ke start. Iya, putar start. Oke, kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan yang meriah luar biasa. Ibu Gubernur dipandu langsung oleh operator Udah. menghidupkan Foto. alat berat Jempol, seperti, Pak. Ekskavator Komatsu PC210 Oke. Trap 10 M. Matiin ya? Matikan langsung putar kiri. Oh, Masih kita saksikan bersama. ya. Pak Wagub.
Ya, bertiga. Bisa. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke. Oke. Terus di off-in ya? Ini bagus sekali karena ini khusus untuk tambang. Iya. Pelatihan puluhan tahun. Komitmen bersama PT Yuti dalam mendukung pengembangan kompetensi vokasi melalui pelatihan pengoperasian alat berat. Kalau mau muter-muter lihat-lihat jalan bisa. Iya, saya melihat itu ya. Iya, lihat Sovivi biar ada gambaran Sovivi. Sovivi ini kan dia panjang, dia bukan bulat. Jadi dari sana ke sana tuh jauh. Dia nggak bisa muter juga, dia hanya bisa dari sana ke situ. Baik. Ya, ini. Kantornya di sini, kantor di Sovivi. Tapi misalnya warehouse yang mau itu dia di Ekor aja. Kalau kantor kan misalnya mau meeting dengan pemerintahan itu biar lebih dekat. Jadi izin nanti kami bisa ke... Iya, bahkan kayak di situ masih ada tanah, pas di depan sini kan ini kan jalan, di situ tuh ada tanah kosong sih, tuh pas depan vokasi ini. Iya, iya. Ini jalannya nanti kita yang aspal. Ini kan tadi masuknya jalannya kurang bagus. Kita aspal. Mereka mau muter-muter lihat. Mereka mau pindah. Kantornya kan selama ini di Ternate. Oh enggak, kantornya tuh di Manado. Aku bilang gimana kantornya Manado, duitnya dari sini kok. Ya. Perintah bawa perintah. Iya. Jadi pulang lapor kantor pusat, kata Ibu Gub, duitnya dari Malut. Jadi kan, Cabar Baru. Persentage pertumbuhan kita lebih tinggi sini daripada Sulut. Semua masuk sini, Telkomsel juga aku suruh saya pindahin ke sini, semua pindah sini. Ya, terima kasih. Dirawat ya yang baik. Apa nolnya banyak ini. Ibu izin mau foto. Ayo. Ya, terima kasih. Ya, pamit ya. Terima kasih. Ayo. Ya. Sama Pak. Oh, sama lagi sini. Ya, oke. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Saya izin pamit ya. Ya, Terima kasih banyak. terima kasih. Sukses, terima kasih banyak. Sukses perusahaannya. Amin. Oh, ini tadi Pak Kadis mana? Kalau jalan tani itu butuh alat apa? Yang buka apa, yang padat apa? Kita kemarin sudah Komatsu kita belanja Komatsu tipe apa? tipe yang 200. Oh, ini 200 apa 210? 200. Oh, 200. Sama apa dosernya 2 Pak. Ya, Dosernya apa? 6 tahun. 5 ya? Ada 55, 155, 155. Yang 4 miliar lebih dari 2 juta. Berapa tipenya? Apa tipenya? 85. D85. D85. Oh, Bomak D85. Bukan, doser. Oh, doser. Yang geser. Lalu yang padatin? Yang dorong. Boma kita punya Sani. Oh, Bomak pakai Sani. Oh, oke. Kalau punya Komatsu kita ada Exa sama. Bisa kayak gini sama dosernya 2. Ya buat option aja kalau dibutuhkan lagi buat CSR. Jadi saya ada desa-desa yang dia bersedia jalan taninya BBM dari mereka. Ya, kayak Nah itu kita gabungkan dengan CSR alatnya alat CSR juga biar sekalian bisa jalan 3 paket biar cepet. ya kita belum dikasih langsung. Ya. Siap, Ibu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Kasih Bu. Ya. Bupati, salam. Masih di Iya. Jakarta, beliau. Ya, foto lapor Bapak Bupati. Kasih, Bu. Terima Siap. kasih. Pak Wagub mana? udah duluan. Oh sudah, oke. Jalan ya Pak. Terima kasih. Ya, thank you. Kamu baca juga mau naik lantai 2 kapan? Penanda tanganan prasasti didampingi Bapak Wakil Gubernur dan
Oke. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, gedung kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara diresmikan oleh saya, Gubernur Maluku Utara, bersama dengan Pak Wakil Gubernur, Pak Sarbin Sehe, dan Pak Kadis Dinas Tenaga Kerja hari ini di Sovivi 20 Januari 2026. Ya Tuhan, Pak Kadis. Beli KW-KW ini. Oke. Ya, terima kasih. Pak Kadis, ini koordinasinya dengan Dinas PU di Lapen aja, Lapen. Aspal kemahalan kali, Lapen. Ya, thank you. Nggak ada pagar ya? Selanjutnya berkenan Ibu Gubernur didampingi Bapak Wakil Gubernur dan Pak Kadis Naker Trans untuk melakukan pengguntingan pita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Dengan demikian peresmian gedung kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara diresmikan oleh Gubernur Maluku Utara dan Bapak Wakil Gubernur Maluku Utara. Berapa tahun ini bangun? Berapa tahun bangun? Iya, ini aja bangunnya berapa lama? Ini tahun keempat baru jadi. Tanahnya ukuran berapa ini? Mana 1 hektar bangunan? Iya. Semua yang merasa bagian dari Naker Trans mohon masuk ke ruangan. Ya. Oke, saya mengucapkan selamat untuk kantor barunya akhirnya diresmikan dan siap ditempati walaupun jauh dari selesai. Tapi lantai 1 sudah selesai sejak bertahun-tahun. Ini mulai pembangunan fondasinya kapan ya? Pak Kadis, pembangunan fondasinya kapan? Fondasi. Oh, fondasi mulai 2022. Kemudian dibangun baru lagi bangunan ini di 2025. Tadi saya diinfo ada 80. Coba struktur organisasinya dievaluasi kembali. Apakah butuh 80 orang di Naker Trans? Kemudian di UPT masing-masing berapa? Yang mau dipindahkan tadi ke Halteng setuju. Mau pindahkan di Haltim pun setuju. Coba dibikin usulannya bagaimana? Tugas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pertama memastikan bahwa seluruh perusahaan yang ada di Maluku Utara ini sebanyak mungkin menggunakan SDM lokal. Yang kedua, diinventaris, dikomunikasikan mereka, dicarikan permasalahannya, apa kekurangan dari SDM lokal yang belum bisa memenuhi kriteria mereka. Kemudian itu dibikinkan rencana kerja untuk pelatihan bisa meningkatkan kapasitas SDM lokal untuk mereka bisa diterima kerja. Jadi saya sudah selalu ingatkan kepada para pemilik IUP dan manajemennya untuk selalu mengutamakan, memanfaatkan, optimalkan SDM lokal. Tentu mereka ada catatan beberapa skill yang kita masih jauh. Oleh karena itu kita mengupgrade-nya dengan bermitra seperti tadi, dengan UT, dengan BPPP. Nah, tahun lalu itu kan ada launching job fair. Tahun ini rencananya bulan apa? Berapa job yang ada? Apakah sudah dikomunikasikan dengan pihak pemberi kerja? Kalau sudah ada reka, berapa job yang ditawar oleh semua swasta yang ada di Maluku Utara baru ke saya. Kita lakukan job fair-nya setelah Lebaran aja. Jadi kita taruh di April aja. Ya. Kemudian untuk trans, koordinasi dengan Kementerian Transmigrasi kemarin program-program yang mau turun tapi tidak sempat follow up untuk segera turun. Terutama yang Jalan Tani 11 kilo di Sumber Makmur yang kemarin saya kunjungan dengan Pak Wagub dan Pak Kapolda.
kan rusak, itu kan sudah disetujui untuk dibangun kan jalannya, di follow up untuk bisa segera dikerjakan. Izin-izin yang masih berhubungan dengan kehutanan, jika masih ada masalah lapor, jangan dibiarin. Dan dicari lagi yang kejadian sama, akses ke trans yang rusak seperti tadi, usulkan segera. Ya, oke. Pak Wagub ada arahan? Ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sati. Ya, pamit. Terima kasih. Pulang ke pelabuhan. Saya langsung pelabuhan. Terima kasih kepada Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Maluku Utara yang telah berkenan hadir untuk meresmikan gedung kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara. Ya. Ya, sekarang mana anak-anak? Ayo jajaran anak. Ayo Pak Wagub, ayo anak-anak sini. Ya. Ayo. Backlight. Backlight. Selesai, tadi udah nerima eskavator Komatsu PC 210 dari United Tractor. Terima kasih Yuti, terbaik. Dan sudah meresmikan kantor dinas transmigrasi. Akhirnya diresmikan setelah pembangunan yang mangkrak bertahun-tahun dari 2022, 2025 dilanjutkan, dirampungkan, dan akhirnya bisa diresmikan tadi. Dan sekarang menuju pulang karena banyak kegiatan lagi di Ternate. Besok ada beberapa kegiatan dengan YCAP dan PNM, dan akan ada kunjungan dari Comgen China. Doain cuacanya baik. Pada akhirnya, satu unit excavator yang diserahkan hari ini bukanlah inti dari cerita. Gedung baru yang diresmikan hari ini juga bukan tujuan akhirnya. Semua itu hanyalah sarana. Tujuan sesungguhnya adalah membangun manusia. Karena kekayaan alam tidak akan pernah menjamin kesejahteraan jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Tambang suatu hari akan habis, sumber daya alam suatu hari akan berkurang. Tetapi ilmu, keterampilan, disiplin, dan karakter yang dimiliki manusia akan terus menjadi bekal untuk membangun masa depan. Inilah pesan besar yang dapat kita ambil dari rangkaian kegiatan Gubernur Shirley Choanda di Sofifi. Bahwa investasi terbaik bukan hanya membangun jalan, gedung, atau fasilitas, melainkan membangun kualitas sumber daya manusia. Namun menurut kami, masih ada pekerjaan besar yang harus dilakukan. Pelatihan vokasi tidak boleh berhenti pada seremoni penyerahan alat atau pembukaan kelas pelatihan. Harus ada jembatan yang nyata antara balai pelatihan dengan dunia industri. Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Maluku Utara juga perlu membuka lebih banyak kesempatan bagi putra-putri daerah yang telah memiliki kompetensi. Begitu pula pemerintah harus terus memastikan bahwa kurikulum pelatihan benar-benar mengikuti kebutuhan industri yang terus berkembang. Karena keberhasilan sebuah program pelatihan bukan diukur dari berapa banyak sertifikat yang dibagikan, tetapi dari berapa banyak peserta yang akhirnya mendapatkan pekerjaan, meningkatkan penghasilan, dan mengubah kehidupan keluarganya. Bagi generasi muda Maluku Utara, peluang itu kini semakin terbuka. Namun peluang hanya akan menjadi keberhasilan jika dibarengi dengan kemauan untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan, menjaga integritas, serta memiliki etos kerja yang tinggi. Sebab di era persaingan seperti sekarang, yang dibutuhkan bukan sekadar ijazah, tetapi kompetensi, karakter, dan kemauan untuk terus berkembang. Sekarang kami ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda, apa langkah paling penting agar masyarakat Maluku Utara benar-benar menjadi pelaku utama di tengah pesatnya investasi yang masuk ke daerah ini? Apakah memperbanyak pelatihan vokasi?
memperkuat pendidikan, mewajibkan perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal, atau ada solusi lain yang menurut Anda lebih efektif? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Kami ingin membaca setiap masukan dan sudut pandang Anda, karena diskusi yang sehat dapat melahirkan gagasan-gagasan terbaik untuk kemajuan Maluku Utara. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga setiap langkah yang dilakukan hari ini benar-benar menjadi awal lahirnya generasi Maluku Utara yang lebih unggul, lebih siap bersaing, dan mampu menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri.